Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena alhamdulillah pada malam hari ini kita masih bisa untuk berkumpul di sini dalam keadaan sehat. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu dari Yayasan Majelis At-Turab Al-Islami Pondok Pesantren Islamik Binbas Yogyakarta. Naminipun Al-Ustaz Dr. Jumadi ingkang imami nikawau. Perlu diketahui sambil tunggu Ustaz ya, perlu diketahui bahwa pendirian pondok ini itu adalah dari Islamic Binbas Center, Islamic Center Binbas. Kok lali? Bukan saya yang mendirikan, bukan Haji Purno juga yang mendirikan, itu bukan. Jadi ada orang wakaf dipasrahkan kepada nama yayasannya itu Majelis At-Turab Al-Islami. Nama pondoknya adalah Islamic Center Binbas Yogyakarta. Kalau boten salah niki cabang sing nomor 17. Nggih, cabang sing nomor. Total cabangnya wonten pinten? Total cabangipun ada 38 pondok pesantren tersebar di seluruh Indonesia. Dan ini cabang yang nomor 17. Mangke sabadanipun sholat isya dumateng Dr. Jumadi kersane nyukani sedikit petuah kepada kita atau memberikan sambutan tentang tujuanipun didirikannya pondok di sini yang dikasih nama Al-Miswati. Mungkin visi misi dari Binbas sendiri apa di sini? Apakah mau buat sekolahan atau mau buat pondok pesantren saja? Karena lokasi di sini luas. Lokasinya itu ada 22.000, ya 2 hektar lebih lokasi di sini. Ada di utara jalan ini dan ada yang di selatan jalan baratnya Makam. Ada 22.000. Mungkin dari Dr. Jumadi nanti bisa memberikan kepada kita nanti tujuan visi misi pondok ini apa, mau dijadikan apa. Yang jelas nanti programnya dari pusat, dari Islamic Center Binbas. Ngoten iki. Kali nunggu Ustaz niku Ustaz telepon sanjang telat menawi nggih mboten halangan. Dari saya pribadi minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah malam Senin yang saya hormati, alhamdulillah pada malam ini saya datang ke Banyuwangi, yaitu di pengajian Al-Miswati
Kenapa dinamai Al-Miswati itu? Yang mewakafkan tanah itu adalah Ibu Miswati ya, alhamdulillah. Tadi sudah disampaikan bahwa tanah ini luas 2 hektar lebih, maka rencana dari pusat itu untuk mendirikan SMP TEKI, SMP Sekolah Menengah Pertama Tahfidzul Quran. Kenapa Tahfidzul Quran? Karena Quran itu sebagai pedoman bagi kita, maka harus kita hafalkan, harus kita pelajari agar anak-anak kita paham tentang isi kandungan dari Al-Quran itu. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Alif Lam Mim, Dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Demi kitab Quran, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, di dalam Quran itu kan isinya kan surat-surat ya, sampai 114 surat. Surat itu penting semua ya, maka harus kita baca, kita pahami isinya, dan kita amalkan kandungannya. Maka Yayasan Majelis Ad-Daulat Al-Islami mendirikan pondok-pondok itu dalam rangka untuk mengamalkan dari isi kandungan Al-Quran dan Sunnah ya. Sunnah itu apa yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW, itu adalah contoh bagi kita agar kita mengikutinya. Nah, jadi insya Allah dalam jangka waktu yang dekat di sini akan dibuka TPA dulu ya. Setelah ini ada pengajian Bapak Ibu setiap malam Senin, dan per bulan itu sebulan sekali ya, malam Rabu itu ya. Ya, mudah-mudahan ini berjalan terus, dan pondok ini atau yayasan ini adalah milik kita ya, milik masyarakat. Maka dari masyarakat, agar kita bisa membesarkan tanah ini untuk menjadi pondok, untuk bermanfaat bagi kita, untuk diadakan pengajian, pendidikan ya, karena sangat penting bagi kita untuk menjadikan amal jariah bagi kita. Karena setelah kita meninggal dunia pun ada amalan yang tidak putus-putus ya. Dalam hadis disebutkan, yaitu yang artinya apabila telah meninggal dunia anak Adam, maka putuslah segala amal perbuatannya kecuali 3 perkara ya. Ya. Yang pertama adalah sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga adalah anak soleh yang senantiasa mendoakan kepada kedua orang tuanya. Dengan adanya pondok, adanya sekolahan ini adalah mencetak agar anak-anak kita nanti menjadi anak-anak yang soleh. Demikian juga untuk bangunan ya, sebagai amal jariah, misalnya ada yang memberikan karpet, membuat paving ya, ini adalah merupakan amal jariah bagi kita semua, dan insya Allah pahalanya mengalir terus walaupun kita semua sudah meninggal dunia ya. Ya, hadisnya iza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min salasun sadaqatun jariyatun aw ilmun yatabubi aw waladun salihun yadumullah. Apabila telah meninggal dunia kita semua manusia, maka putuslah amal perbuatan kecuali 3 perkara itu tadi, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, kemudian anak soleh yang senantiasa mendoakan kepada kedua orang tua. Dan kita adalah untuk membuat jalan agar jalan ini menuntut ilmu itu Allah akan memudahkan jalannya untuk masuk surga. Dalam hadis disebutkan, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Barang siapa yang mencari jalan atau membuat jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya masuk ke dalam surga. Maka membuat pondok, memperbaiki masjid, memperbaiki calon pondok ya, dulu pernah tinggal lama, kemudian akhirnya sekarang
terbengkalai itu yang joglo itu, dan alhamdulillah ini sudah mulai dibangun. Yang 3 lokal yang akan datang adalah untuk pendirian SMP. Nah, saya dari yayasan memang disuruh ditugaskan ya untuk melihat ya kondisi yang ada di sini. Nah, ini sekarang mungkin di Jawa Timur, di Banyuwangi ini, mungkin setelah pulang nanti Jawa Tengah, dan seterusnya nanti kita akan ke Jawa Barat ya. Karena di Jawa Tengah juga ada 3 ya, di Kebumen, di Pemalang ya, kemudian ada di Banyuwangi, Banyumas, bukan Banyuwangi, Banyuwangi sini ya, Banyumas sana, sama-sama satu Banyu ya, satu Wangi, satu Mas ya. Lebih mahal mana itu, Mas sama Banyu? Wangi juga mahal harganya, Mas juga mahal ya harganya ya. Ya mudah-mudahan nanti sama-sama besarnya, karena yang di Banyumas itu sudah besar ya, sudah ada SD, SMP, SMA ya. Nah, sini baru insya Allah nanti dalam waktu dekat ini akan dibuka TPA. Monggo putra putri bapak ibu ya dimasukkan di TPA sini. Kemudian nanti kalau sudah ada SMP nanti masukkan aja ke SMP TK ya, Al-Miswati ya. Nah, harapan kita sehingga dakwah kita, karena tujuan dari Islamic Center Bebas adalah untuk berdakwah ya, untuk mengajak kita untuk mengikuti sunnah ya, mengikuti apa yang dicontohkan Rasulullah SAW, dan Al-Quran itu sebagai pedoman itu, yang sebagaimana tadi saya sebutkan, Quran itu surat ya yang harus dibaca karena isinya itu memang petunjuk bagi kita, sehingga kita akan selamat hidup kita baik dunia maupun kala di akhirat, bahagia dunia, bahagia di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita adalah bahagia. Bahagia di mana? Dunia sampai dengan kehidupan di akhirat kelak. Dan yang dipanggil oleh Allah adalah apanya? Jiwanya. Sedangkan jasad kita adalah meninggal ya. Roh kita masih hidup, tapi yang meninggal itu apanya? Jasadnya. Jadi roh itu meninggalkan jasad. Meninggalkan jasad kita yang dari apa? Diciptakan Allah dari tanah, kita tinggalkan. Tapi rohnya masih hidup, dan kalau roh yang husnul khotimah itu naik ke langit, dipanggil Allah, kembali kepada Allah. Tapi kalau roh yang apa namanya? Su'ul khotimah ya, itu tempatnya di sijin, di dasar bumi ya. Nah, nggak bisa naik ke langit karena malaikat pun tidak bisa membuka langit ya, karena banyak amalan-amalan yang tidak baik ya, amalan-amalan yang bertentangan dengan ajaran kita. Ya, mudah-mudahan kita semua ini sudah datang. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjadi apa namanya, inspirasi lah bagi kita semua. Saya sendiri jauh ya, kemarin dari sana jam 6:30 sampai sini itu duhur ya, karena macet jalannya dari mana? Dari Jember diarahkan lagi ke lewat Situbondo ya, dan macet di jalan itu, jalan tuh utara itu ya, capek ya. Mungkin ini karena Ustadz sudah datang ya, saya cukupkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.